أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Sahabat-sahabatku sekalian, kita tadabbur merenung sejenak terkait dengan surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat ke-35 yang baru saja saya bacakan tadi, dimulai dari ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia bersifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia bersifat
suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila diberikan kesulitan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, dan apabila diberikan kebaikan-kebaikan, hal ihwal yang menyenangkan, diberikan kelimpahan, kemudahan, urusan rezeki, apapun, diberikan kebaikan-kebaikan untuknya, cenderung amat kikirnya. Itulah manusia kita semua digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halwa. Sungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, diberi kesulitan, keluh kesah. Tapi ketika wa idza massahul khairu manua, diberi kebaikan-kebaikan, amat kikirnya. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Artinya tidak demikian jika kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Namun perlu diingat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yakni orang-orang yang melaksanakan sholatnya daimun, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, dalam keadaan apapun sholat. Bahkan di luar sholat, secara ritual dalam ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, di luar dari itu semua sepanjang hidupnya, terisi hari-harinya sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, sholat ay azikr, bermakna ingat pada Allah, senantiasa selalu terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lakukan hal demikian, maka kita akan terhindar dari tabiat yang selalu berkeluh kesah jika diberikan kesulitan dan lupa, pelit, kikir saat diberikan kebaikan-kebaikan limpah ruah. Jadi yang pertama, penting untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholatnya pun sholat yang daimun, terus menerus. Bahkan di luar sholat selalu terpaut hatinya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dia senantiasa memberikan bantuan, peduli. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, amat memiliki empati, kepedulian, memiliki jiwa yang mau memberi harta yang diamanahkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan baik kepada yang meminta ataupun yang memerlukan. Dia tidak meminta tapi peka, memiliki kepekaan sosial, selalu ingin memberi, membantu sesama. Jika demikian, insya Allah dia tidak tergolong oleh yang pelit. Bahkan dikala sulit, kalau memiliki jiwa dermawan, punya kepedulian untuk peduli pada sesama, baik yang memerlukan, meminta, ataupun kita sadar diri mereka memang memerlukan, sensitif kita berikan. Karena banyak orang yang dia enggan untuk meminta, tapi sesungguhnya dia memerlukan. Itu dalam hal ini untuk keperluan kehidupannya, peduli untuk sesama. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan adanya yaumiddin, hari pembalasan. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, bukan hanya itu, mereka orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun,
inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap azab Allah tidak patut kita semua merasa nyaman. Sahabat-sahabatku sekalian, yang berikutnya agar kita dalam menjalani hidup ini terhindar dari tabiat keluh kesah, kemudian saat kebaikan kita peroleh kita lupa, kita kikir, maka yang berikutnya kita harus walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang sedemikian tiadalah mengapa. Faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Jikalau tidak demikian maka mereka telah melampaui batas. Selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjalankan amanah yang disandangnya dan menepati janjinya. Amanah kita hidup hakikatnya amanah, kelak ada pertanggungjawabannya. Amanah yang diberikan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan jin manusia untuk ibadah, mengabdi kepadanya. Dan kita sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah Allah yang harus menebar kebaikan, kedamaian, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Dia tepati janjinya saat ruh ditiupkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah kau mengakui wahai ruh aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Ruh menjawab, qalu bala syahidna, iya aku bersaksi Allah Rabb sebagai Tuhanku. Ditepati janjinya dalam menjalani hidupnya senantiasa benar tauhidnya, tiada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan selanjutnya dijelaskan orang-orang yang kesaksiannya tegar kapanpun dimanapun, kemurnian tauhidnya dijaga. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, kekuasaan, segala puji-pujian hanya milik Allah mutlak, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Dilanjutkan kembali menerangkan bahwa orang-orang yang tidak akan berkeluh kesah saat diberikan hal yang tidak nyaman, dan dia tetap akan menjadi jiwa-jiwa yang dermawan saat diberikan kemudahan, memiliki kepekaan kepedulian sosial. Selanjutnya walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mampu menjaga salatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mampu menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dia jaga salat, diakhiri dengan salam, dia senantiasa tebar kedamaian, tebar cinta kasih sayang, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah demikian maka ulaika fi jannatim mukramun, mereka itulah yang akan memperoleh kemuliaan dan surga yang penuh kedamaian, surga dunia kelapangan di hati. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.